Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reni Riyadi Iska, NPM 2011070094. Kelas A semester 2, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Indah Agung Suprapti, MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang tugas UAS Ilmu Kalam. Baiklah, soal yang pertama. Bandingkan antara doktrin teologis Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah tentang persoalan iman. Menurut aliran Khawarij, iman dan kufur mulai diperselisihkan ketika Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena itulah yang merupakan penentu iman. Maka dari itu, bagi yang melakukan dosa besar adalah kafir. Menurut aliran Murji'ah, iman adalah ma'rifah, sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi imannya, sekalipun berbuat dosa. Menurut aliran Mu'tazilah, iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunahkan. Ini berarti bahwa unsur iman bagi Mu'tazilah tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengalaman sangat berpengaruh terhadap iman. Sehingga seseorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir karena masih ada unsur lainnya yang dimiliki, yaitu pengakuan atau ikrar dan tasdik. Pelaku dosa besar hanya dikatakan sebagai fasik, bukan mukmin secara mutlak dan bukan kafir secara mutlak. Manusia kafir karena unsur iman tidak dimiliki. Menurut aliran Asy'ariyah, yaitu membedakan antara iman dan unsur Islam. Iman bersifat khusus berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi syariat atau pengalaman, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar hanya saja dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman atau Islam saja, melainkan keduanya harus dipadukan karena iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Tentang iman, Imam Asy'ari menjelaskan bahwa perbuatan manusia dapat dijadikan iman itu kuat dan lemah. Untuk memperkokoh iman itu harus menjalankan kekuatan iman yang kuat menjadi penghalang. Untuk memperkokoh iman itu harus menjalankan ketaatan iman yang kuat menjadi penghalang dalam berbuat dosa, sementara iman yang lemah memudahkan untuk melakukan pelanggaran. Perbedaan Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara mengenai persoalan iman. Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi'al-qalb, bukan semata-mata ikrar bi'al-lisan. Bahwa iman tidak hanya dengan perkataan, sementara kalbu tidak beriman. Apa yang diucapkan lidah dalam bentuk pernyataan iman menjadi batal apabila hati tidak mengakui ucapan lidah. Kalau menurut Maturidiyah Bukhara, maksud dari tasdik bi'al-qalb adalah meyakini dan membenarkan dalam hati akan keesaan Allah dan Rasul-Rasul yang diutusnya dan risalah yang dibawa darinya. Baiklah, soal nomor 2. Kemukakan beberapa doktrin teologis dan fungsi akal menurut Muhammad Abduh. Dalam sistem teologi Abduh, akal mempunyai peranan yang sangat penting. Baginya, untuk memperoleh iman sejati dibutuhkan pemikiran rasional. Tegasnya akal dalam pendapat Muhammad Abduh dapat 1. Mengenai Tuhan dan sifat-sifatnya, mengetahui adanya hidup di akhirat, mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat tergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik.
sedangkan kesengsaraan tergantung pada tidak mengenal Tuhan dan perbuatan jahat. Mengetahui wajibnya manusia mengenal Tuhan, mengetahui wajibnya manusia berbuat baik, dan wajibnya menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaan di akhirat. Membuat hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu, pada itu akal, kata Muhammad Abduh, dapat mengetahui dua dasar pokok agama, yaitu kewajiban mengetahui Tuhan dan kewajiban melakukan kebijakan dan menjauhi perbuatan jahat. Kedua dasar pokok ini menjadi dasar kewajiban-kewajiban lain dari manusia terhadap Tuhan, terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat. Kajian yang mendalam terhadap kekuatan akal dalam mengetahui kedua dasar agama yang tersebut sebetulnya telah dilakukan oleh aliran-aliran teologi yang muncul di zaman keemasan Islam. Kedua dasar itu terpecah menjadi mengetahui adanya Tuhan, mengetahui kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan, mengetahui adanya baik dan buruk, mengetahui kewajiban berbuat baik, dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat. Baiklah, soal nomor 3. Jelaskan 3 aliran kalam besar yang muncul akibat persoalan politik yang terjadi pasca Perang Siffin. Kemukakan ketiga aliran tersebut dan apa pemikiran-pemikiran tersebut dimunculkan. Munculnya berbagai macam pemahaman politik mengenai khalifahan dan keimamahan tersebut setelah wafatnya Rasulullah SAW dan memuncak pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pasca Utsman terbunuh pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi oleh para pemberontak kaum muslimin, membiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali mewarisi kekacauan dan konflik internal, menyebabkan pemerintahannya rapuh dan labil. Oleh karena itu, pemerintahan Ali penuh dengan perselisihan antara kaum muslimin. Puncak dari peperangan yang terjadi pada masa pemerintahan Ali yaitu Perang Siffin, yang diakhiri dengan arbitrase atau tahkim. Tahkim inilah yang menyebabkan Islam terpecah menjadi 3 aliran, yaitu Khawarij, Murji'ah, kemudian Mu'tazilah. Aliran Khawarij berhadapan dengan kasus pembunuhan atau dosa besar yang terjadi polemik pada masa itu. Bagaimana posisi orang beriman tetapi melakukan dosa besar? Aliran Khawarij memiliki keyakinan bahwa jika seseorang tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk menghindari dosa besar, maka dapat diterapkan hukum kafir dan dapat dibunuh. Aliran Murji'ah. Dalam aliran Murji'ah, kelompok ini orang Islam yang berdosa besar masih tetap beriman. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberi definisi imam, yaitu pengakuan tentang Tuhan, Rasulnya, dan tentang semua apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhannya dan tidak dalam rincian. Aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran ini pada dasarnya aturan esensial berpikir ini terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah pengakuan bahwa masing-masing lapisan realitas memiliki logika berpikir yang sesuai dengan kodrat sendiri. Kedua, pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain dapat diterima melalui keyakinan atau otoritas aturan berpikir. Dan unsur ketiga adalah pengakuan realitas tersebut merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Jadi aliran ini tidak menetapkan hukum kafir bagi pelaku dosa besar. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.